Sepetak tanah warisan yang dicemooh keluarga suami sebagai sampah tak berharga, tiba-tiba direncanakan menjadi kawasan komersial bernilai 15 miliar rupiah. Di hadapan godaan raksasa itu, sifat asli sang suami pengkhianat dan ibu mertua yang serakah pun terungkap sepenuhnya. Mari kita saksikan bagaimana seorang istri yang tampak lemah membalikkan keadaan secara spektakuler. Saat ini, saya duduk dengan tenang di tepi jendela apartemen mewah saya, bermandikan cahaya mentari pagi. Mata saya tertuju pada Maya, putri kecil saya yang sedang asyik mewarnai gambar keluarga dengan warna-warna paling cerah. Ia mengayunkan kuasnya sambil tersenyum riang saat menambahkan matahari yang cemerlang di sudut kertas. Kehidupan kami berdua saat ini sungguh damai, penuh, dan tenteram. Untuk mencapai kemandirian dan senyum cerah hari ini, saya harus melewati sebuah lorong yang gelap, sebuah pernikahan yang menyesakan. Hingga sekarang, setiap kali teringat, hati saya masih merasakan kepedihan yang mendalam, bercampur dengan pelajaran berharga tentang sifat manusia. Waktu berputar kembali ke 9 tahun yang lalu, saat saya berusia 25 tahun, usia yang penuh mimpi dan keyakinan akan cinta sejati. Saya bertemu Budi dalam sebuah acara jejaring bisnis di Jakarta. Kala itu, Budi tampak di mata saya sebagai seorang pria yang tenang, baik hati, dan punya kemauan untuk maju. Meskipun berasal dari sebuah desa miskin di Jawa Tengah, ia selalu menunjukkan usaha yang tak kenal lelah untuk bangkit. Penampilannya yang santun, cara bicaranya yang perlahan, dan perhatiannya yang tulus membuat seorang gadis yang lahir dan besar dalam lindungan keluarga di ibu kota seperti saya benar-benar terpikat. Awalnya, orang tua saya sedikit khawatir tentang perbedaan latar belakang keluarga dan jarak geografis, tetapi melihat putri mereka tulus mencintai, mereka pun merestui. Ayah saya bahkan diam-diam menggunakan uang tabungan seumur hidupnya untuk membeli sebuah rumah di salah satu jalan utama, berencana menjadikannya hadiah pernikahan agar kami memiliki tempat tinggal yang layak. Hari ketika Budi membawa saya ke kampung halamannya di Jawa Tengah untuk diperkenalkan kepada keluarganya, saya sudah mempersiapkan mental dengan baik. Bus antar kota membawa kami melewati hamparan sawah yang hijau subur. Rumah Budi terletak jauh di dalam sebuah gang kecil. Rumah sederhana beratap genting itu telah usang dimakan waktu. Dinding batanya belang-belang berlumut. Ibu Budi, Ibu Wati, menyambut saya dengan senyuman yang saya kira ramah. Perawakannya kurus, matanya tajam, dan sering menyipit saat memandang orang lain. Di sebelahnya berdiri Rina, adik perempuan Budi yang 2 tahun lebih muda dari saya, tetapi cara berpakaian dan riasannya tampak lebih dewasa dan mencolok dari usianya. Makan siang hari itu berlangsung dalam suasana yang agak canggung. Saya berusaha membantu di dapur dan membereskan piring untuk mengambil hati calon ibu mertua. Namun, begitu piring-piring selesai diangkat, Ibu Wati menuang secangkir teh, berdeham, dan memulai percakapan penting. Kata-katanya lambat, tetapi setiap kalimatnya setajam pisau. Ibu Wati menatap lurus ke arah saya, suaranya merendah penuh wibawa. Ibu tahu keluarga Nak Anissa di Jakarta itu berada. Budi anak ibu ini memang dari keluarga miskin. Tapi dia anak terpelajar, masa depannya cerah. Kebanggaan seluruh keluarga. Keluarga kami memang tidak punya harta, tapi kami punya harga diri, biar miskin asal terhormat. Nak Anissa jadi menantu di sini, nanti akan dilihat oleh kerabat dan tetangga. Orang tuamu di sana, bagaimanapun statusnya, harus menyiapkan hadiah pernikahan yang pantas untukmu. Orang kaya harus tahu adat, Nak. Jangan sampai orang-orang menertawakan keluarga mempelai pria karena mendapatkan istri dari kota tapi tidak membawa apa-apa. Paling tidak, harus ada tabungan beberapa ratus juta rupiah dan beberapa puluh gram emas sebagai modal usaha untuk kalian berdua. Rina yang duduk di sampingnya ikut menimpali dengan nada sinis. Iya Mbak, pikirkanlah baik-baik. Mas Budi itu banyak gadis kaya di kampung yang antre, tapi dia tidak mau dan malah memilih Mbak. Mbak harus tahu diri dan bicara dengan orang tua di sana. Saya tertegun, kedua tangan saya saling bertaut terasa dingin. Saya tidak menyangka pada pertemuan pertama, ibu dan adik kekasih saya secara terang-terangan menuntut materi. Rasa hormat dan kesakralan pernikahan seolah-olah ditimbang dengan emas dan uang. Saya hendak angkat bicara untuk menjelaskan bahwa cinta lebih penting dari materi, tetapi Budi tiba-tiba menggenggam tangan saya, suaranya terdengar tegas, Ibu, Rina, jangan bicara seperti itu. Kami bersama karena perasaan yang tulus. Anissa adalah gadis yang baik, materi tidak penting. Orang tuanya merestui Anissa untukku saja sudah merupakan anugerah yang luar biasa. Aku menikahi seorang istri, bukan menikahi hartanya. Ibu jangan mempersulit Anissa. Kalau ibu terus begini, aku tidak akan membawanya pulang lagi. Kata-kata Budi bagaikan aliran air hangat yang menenangkan luka di hati saya. Mendengar putranya meninggikan suara, Ibu Wati terdiam. Wajahnya tampak kesal tetapi tidak berani berkata apa-apa lagi, hanya membuang muka.
Rina cemberut dan pergi ke halaman. Saat itu, saya terharu. Saya menatap Budi dengan penuh rasa terima kasih dan kagum. Saya berjanji pada diri sendiri, meskipun keluarganya sulit, meskipun ibu mertua saya menyebalkan, selama pria ini selalu berdiri di depan untuk melindungi saya akan rela sehidup semati dengannya. Namun betapa pahitnya, saya yang saat itu terlalu naif untuk menyadari bahwa itu semua hanyalah babak pertama dari sebuah drama sempurna yang diciptakan Budi untuk merebut kepercayaan seorang gadis muda, yang di belakangnya membawa seluruh aset kekayaan orang tuanya. Waktu berlalu, pernikahan kami memasuki tahun ke-6. Lahirnya Maya membawa begitu banyak kebahagiaan, tetapi juga menjadi titik di mana tekanan hidup mulai mengikis semua perasaan baik. Orang tua saya menepati janji mereka, memberikan kami sebuah rumah megah di Jalan Utama Jakarta tepat sebelum hari pernikahan. Tahun-tahun pertama terasa damai, tetapi roda waktu dengan kejamnya telah menelanjangi topeng kebaikan yang susah payah Budi bangun. Budi berubah total. Dia bukan lagi pria yang tenang dan penuh perhatian, yang siap membela istrinya seperti dulu. Gantinya adalah seorang pria kasar, pemarah, dan penuh perhitungan, berdeham. Dia sering menggunakan alasan tekanan pekerjaan di kantor untuk melampiaskan amarahnya kepada saya. Setiap sore sepulang kerja, suara langkah kakinya yang berat di luar pintu sudah cukup membuat suasana di rumah menjadi suram. Dia melempar tas kulitnya ke sofa, mengeluh tentang segala hal. Makanan yang saya siapkan dengan susah payah, meskipun hangat dan lezat, selalu ia cari-cari kesalahannya. Suatu hari ia mengeluh sayurnya kurang garam, hari lain ia bilang ayamnya terlalu asin. Pernah suatu hari ia dengan marah menyibakkan meja makan, hanya karena saya salah waktu menanyakan tentang pekerjaannya. Sikap Budi yang tidak masuk akal semakin menjadi-jadi. Suatu malam di akhir pekan, saya sedang membersihkan rumah, sibuk menyapu dan mengepel ruang tamu. Dia yang sedang berbaring menonton televisi tiba-tiba bangkit dan berteriak, "Kamu tidak ada kerjaan lain ya? Mondar-mandir di rumah bikin pusing saja." Menyingkir dari hadapanku. Kata-kata yang diucapkan tanpa berpikir itu bagai pisau yang menusuk langsung ke jantung saya. Rumah ini adalah aset yang dibeli dengan keringat dan air mata orang tua saya. Namun, saya diusir dan dihina oleh suami saya sendiri seolah-olah saya ini hanya menumpang. Saya menelan air mata, membawa putri saya ke kamar, menasihati diri untuk bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, agar putri saya memiliki keluarga yang utuh dengan ayah dan ibu. Namun, kepasrahan saya hanya membuat Budi dan keluarganya semakin menjadi-jadi. Sejak mengetahui kami tinggal di rumah mewah pemberian kakek neneknya, sikap Ibu Wati dan Rina di kampung juga berubah menjadi lebih buruk. Mereka tidak lagi menganggap saya sebagai menantu, melainkan sebagai tambang emas yang bisa digali. Hampir setiap 2 minggu sekali, Ibu Wati menelepon dengan nada angkuh, menuntut saya mengirim uang untuk biaya selamatan, perbaikan atap, atau membeli perabotan. Dia sering menyombongkan kepada kerabat bahwa putranya hebat, berhasil menikahi wanita kaya dari kota sehingga sudah menjadi kewajiban saya untuk menafkahi keluarga suami. Rina lebih parah lagi, sejak menikah dengan pria dari desa sebelah, dia terjerumus dalam kebiasaan berjudi dan malas, sepanjang hari mengeluh soal utang. Setiap kali datang ke Jakarta, Rina dengan seenaknya mengobrak-abrik lemari pakaian saya, mengambil kosmetik mahal tanpa izin. Ketika saya dengan lembut menegurnya, Rina langsung cemberut dan melotot, "Jangan pelit-pelit, Mbak. Hidup enak di rumah sebesar ini, kasih aku beberapa barang saja masa tidak boleh. Mas Budi kerja keras menafkahi rumah ini, Mbak itu cuma numpang sama suami, jadi jangan sok." Yang paling menyakitkan adalah ketika mendengar adiknya berkata kasar kepada istrinya, Budi hanya diam. Dia bukan lagi pria pemberani yang membela saya di hari pertama pertemuan, bahkan, dia ikut-ikutan. Dia benar. "Kamu jangan pelit dan egois. Barang-barang itu dibeli pakai uangku. Adikku pakai memangnya kenapa?" Dia lupa sama sekali bahwa gaji bulanan yang ia berikan kepada saya hanya cukup untuk membayar listrik dan air. Seluruh biaya hidup dan biaya membesarkan anak saya tanggung sendiri dari penghasilan sanggar lukis milik saya. Dia meniadakan semua usaha saya, menganggap kontribusi saya tidak ada artinya. Topeng itu telah jatuh, menampakkan sebuah keluarga suami yang penuh keserakahan, dan seorang suami pengecut yang hanya tahu bagaimana cara menguras wanita yang tidur seranjang dengannya. Di tengah-tengah tahun-tahun pernikahan yang gelap dan menyesakan itu, kasih sayang orang tua saya selalu menjadi pelabuhan teraman untuk saya berpegang. Meskipun sudah tua dan lemah, mereka selalu mengawasi kehidupan putri mereka. Mereka melihat kelelahan di wajah saya, merasakan sikap dingin dan acuh tak acuh menantu mereka. Tetapi karena kasihan pada anak dan cucu, mereka hanya bisa menasihati saya untuk berusaha menjaga keutuhan keluarga. Suatu sore di musim gugur, saat udara mulai dingin, ayah saya menelepon, meminta saya pulang untuk makan malam. Sambil memegang tangan saya,
Ayah dengan mata berkaca-kaca menyisipkan selembar kertas ke tangan saya, sebuah sertifikat hak milik, SHM, yang sudah usang dan lusuh di bagian tepinya. Ayah berkata dengan suara pelan. Nadanya lembut namun penuh kekhawatiran, Anissa, ayah dan ibu sudah tua. Tidak bisa selamanya melindungimu. Dulu kami siapkan rumah agar kamu punya tempat berteduh. Sekarang, kami sudah sepakat untuk membalik nama sepetak tanah sawah di perbatasan kota di kampung halaman kakekmu untukmu. Tanah itu tandus, nilainya sekarang tidak seberapa. Mungkin kalau dijual hanya laku sekitar 300 juta. Tapi simpanlah ini sebagai aset pegangan. Hidup seorang wanita itu penuh lika-liku. Punya sedikit aset sendiri itu penting. Kalau nanti ada apa-apa antara kamu dan suamimu, kamu dan cucu ayah masih punya pegangan. Melihat tanah yang telah dikumpulkan orang tua saya dengan susah payah sejak masa sulit kini diberikan sepenuhnya untuk saya, air mata saya berlinang. Hadiah ini nilainya bukan pada materi 300 juta rupiah, melainkan pada cinta kasih yang tak terhingga dan kekhawatiran mendalam dari seorang ayah dan ibu. Ayah saya telah melihat ketidakpastian dalam pernikahan putrinya. Dia sedang berusaha menciptakan jalan keluar yang aman untuk saya. Dengan hati-hati saya menyimpan sertifikat itu di dalam tas. Membawa serta seluruh kebaikan hati ayah saya kembali ke rumah saya yang dingin. Malam itu, sialnya, Ibu Wati dan Rina dari kampung sedang menginap di rumah kami untuk berobat. Saat makan malam, entah bagaimana ceritanya, pembicaraan beralih ke soal harta dari pihak saya. Ketika saya tanpa sengaja menyebutkan bahwa ayah baru saja membalik nama sebidang tanah sawah untuk saya, sikap seluruh keluarga suami saya langsung berubah. Ibu Wati berhenti mengunyah, melirik saya dengan tatapan menyelidik. Tanah di mana? Luasnya berapa? Harganya berapa? Saya menjawab dengan jujur bahwa itu hanyalah tanah pertanian di perbatasan kota senilai sekitar 300 juta rupiah. Begitu mendengar angka itu, Rina yang sedang mengambil lauk langsung tertawa sinis, membanting sumpitnya ke meja. Kirain kakek nenek hebat sekali, ternyata cuma bisa kasih sepetak tanah kerontang. Tanah sawah di daerah antah berantah begitu mau dijual ke siapa? Pasti karena tidak ada yang mau beli makanya dikasihkan ke anaknya biar tidak jadi sampah di rumah. Tetangga saya di kampung. Tanahnya di pinggir jalan laku miliaran saja tidak sombong. Ini baru 300 juta perak saja gayanya sudah selangit. Ibu Wati menyeringai, menambahkan dengan nada mengejek yang pedas, betul, cuma barang rongsokan yang tidak laku dijual. Besan kita itu perhitungannya matang sekali ya, kasih tanah buangan begitu biar dibilang anaknya dapat warisan besar. Lucu sekali, keluarga ini tidak butuh uang receh begitu. Nah, saya marah luar biasa, kedua tangan saya gemetar. Mereka boleh menghina saya, tetapi saya tidak akan membiarkan mereka menghina kebaikan hati dan hadiah suci dari ayah saya. Saya mengangkat kepala, hendak melawan, tetapi mata saya bertemu dengan Budi. Saya berharap, meski hanya sepercik harapan tipis, bahwa ia akan mengerti nilai spiritual dari hadiah itu dan menghentikan ibu serta adiknya. Tetapi tidak. Budi dengan santai menyendok sayur, wajahnya tidak bisa menyembunyikan ekspresi jijik. Dia dengan dingin melontarkan satu kalimat yang memutus semua ikatan suami istri. Ibu dan Rina benar, tanah sampah itu kamu simpan saja buat dipajang. Katanya punya rumah di jalan utama, tapi kakek nenek cuma bisa kasih barang rongsokan, bikin malu saja. Hati saya hancur berkeping-keping. Penghinaan mereka tidak hanya menginjak-injak harga diri saya, tetapi juga cinta kasih tak terbatas dari keluarga saya. Saya diam-diam berdiri, membawa mangkuk nasi yang baru saya makan separuh, dan langsung berjalan ke dapur, meninggalkan di belakang saya tawa cemooh dari ketiga ibu dan anak itu. Di ruang dapur yang sempit dan pengap berbau minyak, saya melihat bayangan diri saya di kaca jendela. Seorang wanita yang tertekan, pasrah, dan gagal. Saya tiba-tiba sadar bahwa kesabaran saya selama ini sama sekali tidak ada artinya. Tanah miskin dari ayah telah membantu saya melihat dengan jelas betapa kejam dan serakahnya keluarga suami saya. Tepat pada saat itu, benih perlawanan mulai tumbuh dalam pikiran saya, mempersiapkan sebuah pembalikan keadaan yang spektakuler untuk merebut kembali harga diri saya. Makan malam yang berat itu berakhir dengan kebisuan penuh kekesalan dari saya dan tawa riang tak pantas dari Ibu Wati dan kedua anaknya di ruang tamu. Setelah selesai mencuci piring, saya diam-diam menggendong Maya ke kamar tidur. Anak itu dengan manis memeluk leher ibunya, berceloteh tentang kegiatannya di taman kanak-kanak, lalu cepat terlelap. Memandang wajah malaikat kecilku, hatiku terasa perih. Aku kasihan pada anakku, pada diriku sendiri, dan sedih karena cinta kasih orang tuaku diinjak-injak tanpa belas kasihan. Sekitar pukul 10 malam, Ibu Wati dan Rina sudah tidur di ruang tamu. Budi masuk ke kamar, badannya berbau alkohol setelah minum-minum dengan teman-temannya. Ia sama sekali tidak melirikku, dengan santai melemparkan ponselnya ke tempat tidur lalu langsung masuk ke kamar mandi.
Suara pancuran air mulai terdengar deras. Aku duduk bersandar di kepala tempat tidur, hendak memejamkan mata sejenak ketika layar ponsel Budi tiba-tiba menyala terang, diiringi suara notifikasi pesan yang terus-menerus berbunyi. Biasanya, aku adalah orang yang sangat menghargai privasi suami. Selama 6 tahun hidup bersama, aku tidak pernah sekalipun memeriksa ponsel atau dompetnya. Namun malam ini, insting seorang wanita memberitahuku ada sesuatu yang tidak beres. Suara notifikasi pesan yang bertubi-tubi di tengah malam seolah menjadi panggilan yang mendesak. Aku meraih ponsel itu, mengusap layarnya yang meminta kata sandi. Aku mencoba memasukkan tanggal lahir Budi, tidak berhasil. Aku memasukkan tanggal ulang tahun pernikahan kami, juga salah. Jantungku berdebar kencang. Dalam sekejap, terlintas di benakku untuk mencoba tanggal lahir Maya, dan layar pun terbuka. Yang pertama kali kulihat adalah aplikasi pesan yang sudah terbuka, dan barisan kata-kata yang terpampang jelas bagai ribuan jarum yang menusuk retina mataku. Pengirimnya disimpan dengan nama Dewi Sayang. Pesan pertama yang muncul bernada manja dan menggoda. Sudah selesai mandi, sayang. Di rumah memeluk istri tua yang mukanya kusut, pasti bosan sekali. Ya, ingat, besok jemput aku sarapan pagi, ya. Jangan lupa belikan tas yang aku tunjuk kemarin. Tanganku gemetar hebat. Aku menggulir ke atas untuk membaca percakapan sebelumnya. Hidupku seakan runtuh total saat melihat suamiku sendiri, pria yang baru saja malam ini mengejek istrinya tidak berguna, menggunakan kata-kata paling manis dan rendah untuk merayu wanita lain. Budi membalas, tentu saja, sayangku. Untukmu, 10 tas pun akan kubelikan. Di rumah ini pengap sekali, aku tidak sabar menunggu pagi untuk bertemu denganmu. Istriku di rumah itu kerjanya cuma di dapur, badannya bau minyak, melihatnya saja sudah muak. Tunggu aku selesaikan beberapa urusan rumah, nanti kita akan pikirkan hubungan jangka panjang kita, ya. Setiap kata dari Budi bagai pisau tajam yang mengiris sisa-sisa ikatan pernikahan yang masih ada dalam diriku. Aku mengklik untuk melihat foto profil wanita bernama Dewi itu. Berbeda dengan kata-katanya yang manja dan memikat, dia sama sekali tidak cantik atau menarik. Foto itu menampilkan seorang wanita muda dengan wajah kasar, rahang lebar, dan mata yang dirias tebal dan norak. Tubuhnya berisi, mengenakan gaun berpotongan rendah yang sengaja memamerkan kulitnya. Kesan murahan dan berlebihan terpancar dari cara berpakaian hingga gayanya. Namun, demi seorang wanita materialistis dengan penampilan biasa-biasa saja tetapi pandai merengek dan memuaskan nafsu rendahnya, Budi rela mengkhianati keluarganya, menginjak-injak istri yang telah berjuang bersamanya selama bertahun-tahun. Air mataku mengalir deras, panas dan perih. Aku merasa jijik, rasa mual naik hingga ke tenggorokan. Aku ingin segera menyerbu ke kamar mandi, melemparkan ponsel ini ke wajah Budi, berteriak menanyakan mengapa ia begitu kejam pada aku dan anakku. Aku ingin mengusirnya, mengusir ibu dan adiknya dari rumah yang dibeli oleh orang tuaku. Tetapi kemudian, suara Maya yang bergerak dalam tidurnya menyadarkanku. Anak itu mengisap jarinya dan tidur dengan nyenyak. Jika aku membuat keributan sekarang, putriku akan terbangun dan menyaksikan pemandangan terburuk. Jika aku melabraknya, nama baik keluargaku di kampung akan tercemar. Dan yang terpenting, secara hukum, aku belum memiliki bukti konkret selain beberapa pesan teks yang bisa dengan mudah dihapus atau disangkal. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan gunung berapi yang siap meletus di dalam dadaku. Tanganku yang gemetar perlahan menjadi tenang. Dengan cepat, aku menggunakan ponselku untuk memotret seluruh layar percakapan mesra yang kotor itu. Setelah selesai, aku dengan hati-hati mengembalikan layar ponsel Budi ke keadaan semula, dan meletakkannya kembali di posisi yang sama di atas tempat tidur. Suara air di kamar mandi berhenti. Budi keluar dengan handuk melilit pinggangnya, bersiul riang, sama sekali tidak menyadari bahwa sifat rendahnya telah terungkap sepenuhnya. Aku buru-buru memejamkan mata, membalikkan badan ke dinding, berpura-pura sudah tertidur lelap. Malam itu, sementara pria bejat itu tidur mendengkur, aku terjaga semalaman. Air mata telah kering, digantikan oleh tekad sekeras baja yang belum pernah kumiliki seumur hidupku. Pernikahan ini telah mati, dan aku akan menjadi orang yang menguburkannya dengan cara yang paling terhormat. Keesokan paginya, sinar mentari menembus tirai, menyinari wajahku yang pucat setelah semalaman tidak tidur. Aku turun dari tempat tidur, masuk ke kamar mandi, dan menatap diriku di cermin. Mata bengkak, lingkaran hitam pekat terlihat jelas. Aku menyalakan keran air dingin dan membasuh wajahku kuat-kuat agar sadar. Sosok wanita lemah dan pasrah kemarin telah hanyut terbawa air. Yang berdiri di depan cermin sekarang adalah seorang ibu yang harus kuat untuk melindungi putri kecilnya dan menjaga kehormatan keluarganya. Aku melangkah ke dapur, dan mulai menyiapkan sarapan seperti biasa. Ibu Wati dan Rina bangun terlambat, menguap sambil berjalan ke ruang tamu.
Budi sedang mengencangkan dasi dan menyambar tas kerjanya, berlagak seperti pria terhormat yang siap berangkat kerja. Dia duduk di meja makan, tanpa menyapa istrinya sepatah kata pun. Aku menyajikan semangkuk soto panas di hadapannya, menjaga ekspresi wajah setenang mungkin. Tak satu pun dari mereka bertiga yang tahu bahwa wanita yang diam-diam melayani sarapan mereka ini telah mengetahui isi hati mereka yang paling kelam. Saat Budi mendorong motornya keluar dari gerbang, Ibu Wati dan Rina juga menenteng tas bersiap-siap menuju terminal untuk pulang ke kampung. Aku tersenyum mengucapkan selamat jalan. Begitu pintu tertutup, aku bersandar di dinding, menghela napas panjang. Pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Aku memutuskan untuk tidak melabraknya dengan ribut-ribut. Kebijaksanaan seorang wanita dewasa memberitahuku bahwa melabrak dengan kekerasan atau makian hanyalah cara rendahan dari orang-orang yang tidak bisa mengendalikan diri. Itu tidak akan menyelesaikan masalah, malah hanya akan merusak harga diriku sendiri dan meninggalkan trauma psikologis abadi bagi anak. Aku harus bercerai, itu pasti. Tapi aku tidak bisa bercerai dengan tangan hampa, dan aku sama sekali tidak akan kehilangan hak asuh Maya. Terlebih lagi, rumah yang kami tinggali ini dibeli oleh orang tuaku, tetapi sertifikatnya atas nama kami berdua karena saat itu aku terlalu percaya pada kata-kata manis Budi. Jika kami langsung ke pengadilan sekarang, dengan sifat serakah Budi dan keluarganya, dia pasti akan mencari-cari alasan untuk menuntut pembagian aset, bahkan mungkin menggunakan hak asuh anak untuk mengancamku. Aku tidak bisa membiarkan keringat dan air mata orang tuaku jatuh ke tangan orang-orang yang tidak punya hati. Beberapa hari kemudian, aku menggunakan uang tabungan pribadiku dari mengajar melukis untuk diam-diam menghubungi sebuah kantor pengacara ternama yang khusus menangani masalah pernikahan dan keluarga. Pengacara menasihatiku untuk tetap bersikap normal, mengumpulkan bukti perselingkuhan suamiku sebanyak mungkin untuk membuktikan bahwa ia telah melanggar kewajiban pernikahan secara serius. Pada saat yang sama, aku harus mencetak semua rekening koran bank untuk membuktikan bahwa sumber dana pembelian rumah sepenuhnya berasal dari keluarga pihak istri. Mengikuti nasihat pengacara, aku memulai hari-hari penuh penderitaan. Aku menyewa seorang detektif swasta untuk mengikuti jadwal Budi. Biayanya tidak sedikit, tapi itu sepadan. Setiap sore ketika Budi mengirim pesan bahwa ia tidak bisa makan malam di rumah karena harus lembur di kantor, aku hanya membalas dengan lembut, menyuruhnya menjaga kesehatan. Namun, hanya setengah jam kemudian, ponselku menerima serangkaian foto dari detektif. Foto Budi memeluk Dewi di depan gerbang kantor. Foto mereka berdua masuk ke toko perhiasan mahal. Dan yang paling menyakitkan, foto mereka bergandengan tangan masuk ke sebuah hotel melati di pinggir kota. Melihat bukti-bukti nyata yang tajam itu, hatiku terasa dingin. Perselingkuhan telah menjadi kebiasaan yang mendarah daging bagi Budi. Dia menggunakan gaji bulanannya untuk membiayai wanita simpanannya, menghamburkan uang untuk membelikannya barang-barang mewah, sementara di rumah dia begitu perhitungan dengan istrinya untuk setiap rupiah, setiap tagihan listrik dan air. Aku menyimpan semua bukti, mulai dari pesan teks, foto, hingga video pendek yang diberikan detektif ke dalam sebuah USB yang aman. Aku membuat sebuah berkas rahasia dan menyimpannya dengan baik di dasar lemari peralatan melukisku. Di rumah, aku tetap memainkan peran sebagai istri yang sabar dan pasrah. Setiap kali Ibu Wati menelepon untuk menagih uang kiriman ke kampung untuk memperbaiki gerbang atau membeli perabotan, aku hanya mengiyakan seadanya. Aku tidak membantah, tidak melawan, agar mereka percaya bahwa aku akan selamanya menjadi menantu penurut yang patuh pada kendali keluarga mereka. Kesabaran adalah pedang bermata dua. Terkadang membuatku merasa sesak napas. Ada malam-malam di mana melihat Budi tidur nyenyak setelah memuaskan hasratnya di luar, aku ingin membongkar semuanya. Tapi kemudian aku akan masuk ke kamar putriku, memandangnya tidur dengan damai. Demi masa depan anakku, demi aset orang tuaku, aku rela berpura-pura bodoh untuk sementara waktu lagi. Aku sedang menebar jaring besar, menunggu hari untuk menuai hasilnya. Langkah terakhir untuk mengakhiri rangkaian hari-hari tragis ini. 3 bulan berlalu dalam penderitaan diam-diam dan rencana yang telah dipersiapkan dengan matang. Berkas gugatan cerai saya sudah hampir lengkap, berisi semua bukti paling kuat untuk membuat Budi pulang dengan tangan hampa setelah dari pengadilan. Namun, seolah Tuhan memahami penderitaan saya, Dia memutuskan untuk mempercepat permainan ini dengan sebuah keajaiban yang bahkan dalam mimpi pun tidak berani saya bayangkan. Hari itu adalah Sabtu sore akhir pekan. Saya sedang asyik mengajari murid-murid cilik saya mencampur cat air di kelas melukis ketika telepon berdering. Nomor asing dari telepon rumah sebuah provinsi. Saya mengelap tangan di celemek, lalu menekan tombol jawab. Di seberang sana terdengar suara seorang pria asing, terdengar sangat bersemangat dan profesional. Permisi, apakah ini benar nomor telepon Ibu Anissa? Selamat siang, Bu. Saya staf dari perusahaan properti Heng Fat di provinsi Ibu. Bu,
Ibu punya sebidang tanah pertanian seluas 3 petak di daerah perbatasan kota, kan? Saat ini apakah ibu berminat untuk menjualnya? Ada klien VIP yang ingin segera membeli tunai. Kalau ibu setuju, sore ini saya akan bawakan surat perjanjian uang muka langsung ke Jakarta untuk ibu. Saya sedikit terkejut, mengerutkan kening dan menjawab, "Selamat siang, Pak. Benar saya punya tanah di sana, tapi itu kan tanah pertanian kering. Saya biarkan saja dan belum ada niat menjual, nilainya juga tidak seberapa. Kenapa Bapak repot-repot datang ke sini?" Pria di seberang sana tertawa renyah, suaranya penuh antusiasme. "Ibu Anissa, ibu belum tahu informasi terbaru ya, tanah ibu itu dulu memang tandus, tapi sejak 2 hari yang lalu, pemerintah provinsi telah mengumumkan rencana tata ruang baru. Seluruh area itu akan dijadikan pusat komersial dan kawasan kota mandiri paling elit di provinsi ini. Tanah ibu berada di lokasi paling strategis, persis di pinggir jalan raya utama yang akan segera dibangun. Harga tanah sedang meroket setiap jam. Bu, klien saya siap membayar langsung 15 miliar rupiah, sudah termasuk semua biaya balik nama. Kalau ibu setuju, segera telepon saya kembali, ya. Kalau lambat, bisa direbut orang lain." Tangan saya lemas. 15 miliar rupiah. Saya menjatuhkan kuas lukis ke lantai. Noda cat hijau tercecer di ubin. Saya berdiri terpaku seperti orang linglung. Rasanya seperti salah dengar atau ini adalah penipuan lewat telepon. 15 miliar. Angka itu 50 kali lipat dari nilai sebenarnya tanah yang beberapa bulan lalu dicemooh oleh Ibu Wati dan adik ipar saya sebagai sampah, sebagai tanah kerontang yang tak berharga. Saya buru-buru meminta maaf kepada para orang tua murid, meminta izin agar kelas selesai 15 menit lebih awal. Begitu murid terakhir keluar, dengan gemetar saya menekan nomor telepon ayah saya di kampung. Setelah beberapa kali dering, suara ayah saya terdengar, bergema dan penuh sukacita. "Anissa, kamu sudah dengar beritanya? Desa kita kena proyek besar, Nak. Seluruh area sawah sampai ke perbatasan kota akan dibangun jalan besar dan kawasan kota baru. Beberapa hari ini banyak sekali orang datang mau beli tanah, mobil-mobil berjejer panjang di jalan raya. Tanah yang ayah berikan padamu sekarang jadi tanah emas, tanah berlian." Pagi tadi ada beberapa calo tanah bawa sekarung uang datang ke rumah, merengek-rengek menanyakan tanahmu. Ayah bilang itu aset anakku, biar ayah tanyakan dulu padanya. "Kamu hebat sekali, Anissa. Hidupmu dan Maya sekarang terjamin, tidak akan menderita lagi." Air mata saya mengalir di pipi. Bukan air mata kepedihan saat mengetahui suami berselingkuh, melainkan air mata kelegaan yang meluap-luap. Keajaiban benar-benar datang. Saya memandang keluar jendela. Langit senja dihiasi sapuan awan merah muda yang indah. Ayah saya, seorang ayah sederhana dengan cinta kasih yang tak terhingga, tanpa sengaja telah memberikan saya sebilah pedang pusaka untuk menyelamatkan hidup saya sendiri. Saya meminta ayah untuk sementara waktu merahasiakan hal ini, sama sekali tidak boleh bocor ke pihak keluarga suami. Meskipun saya tahu berita heboh ini cepat atau lambat akan sampai ke telinga Ibu Wati di kampung sebelah, tapi tidak masalah. Dengan 15 miliar rupiah di tangan, saya sepenuhnya mengendalikan permainan. Saya bukan lagi wanita yang harus menunduk, bersabar, takut kehilangan rumah, atau kehilangan hak asuh anak. Keserakahan manusia adalah lubang tanpa dasar. Saya tahu pasti bahwa ketika informasi tentang tanah sampah yang berubah menjadi tambang emas 15 miliar sampai ke telinga keluarga Budi, mereka akan menunjukkan wajah asli mereka yang paling mengerikan, dan saya sudah menyiapkan sebuah skenario sempurna, bukan untuk membalas dendam secara buta, melainkan untuk membiarkan mereka masuk ke dalam perangkap yang mereka buat sendiri dari keserakahan mereka, memberi mereka pelajaran seumur hidup tentang hukum karma di dunia ini. Sudut bibir saya terangkat membentuk senyuman dingin dan tenang. Saya membereskan peralatan melukis untuk kembali ke rumah. Kabar di desa selalu menyebar secepat kilat, lebih cepat dari badai musim panas. Belum genap 3 hari setelah saya menerima telepon dari agen properti, informasi tentang sepetak sawah kering di perbatasan kota di Jawa Tengah yang mendadak berubah menjadi tanah emas telah sampai ke telinga Ibu Wati. Seluruh desa gempar, semua orang berdecak kagum dan iri pada keluarga Ibu Wati karena memiliki menantu dari kota yang tiba-tiba mendapat durian runtuh. Tanah senilai 15 miliar rupiah adalah angka yang sangat besar, yang bagi para petani yang sepanjang tahun membanting tulang di sawah, bahkan dalam mimpi pun tak pernah terbayangkan. Malam itu, saya baru saja selesai menyuapi Maya makan, dan sedang membereskan piring di dapur ketika telepon di ruang tamu berdering keras. Melihat nomor yang familiar di layar, sudut bibir saya sedikit terangkat membentuk senyum tipis. Saya dengan tenang mengeringkan tangan, merapikan rambut, baru kemudian mengangkat telepon. Seperti yang saya duga, suara Ibu Wati terdengar dari seberang, bukan dengan nada dingin dan angkuh seperti biasanya,
melainkan dengan suara yang dibuat-buat ramah dan manis hingga membuat merinding. Anissa, apa kabar kalian berdua nak? Cuaca lagi pancaroba, jangan lupa pakaikan Maya jaket ya. Nanti kalau cucu ibu sakit, ibu jadi khawatir. Ibu di rumah belakangan ini juga sering sakit pinggang, jadi tidak bisa ke Jakarta menengok cucu. Kangen sekali sama kalian berdua. Saya menarik napas dalam-dalam, menjaga suara saya agar tetap tenang. Selamat malam, Bu. Ibu menelepon jam segini pasti ada hal penting. Ada apa di rumah, Bu? Ibu Wati tertawa renyah, tawa palsu yang menggema melalui pengeras suara telepon. Tidak ada apa-apa, nak, semua kabar baik. Ibu dengar orang-orang bilang tanah dari kakek nenekmu di sini masuk rencana pembangunan kota baru. Harga tanahnya meroket, banyak yang datang menawar. Akhirnya kita sekeluarga bisa hidup enak, nak. Saya berpura-pura terkejut. Oh, begitu ya, Bu? Saya sibuk di sini jadi tidak tahu kabar di kampung. Tanah pertanian itu kan dulu ibu bilang tanah kerontang, tidak laku dijual. Saya kira akan selamanya terbengkalai di sana. Suara Ibu Wati sempat tercekat beberapa detik. Mungkin dia merasa malu karena kata-katanya yang menghina dulu. Tapi keserakahan yang tak terbatas dengan cepat mengalahkan sisa sedikit harga dirinya. Dia berdeham, mengalihkan pembicaraan dengan licin. Ah, itu kan dulu ibu tidak bisa melihat jauh ke depan. Apapun yang diberikan besan untukmu itu pasti berharga. Begini nak, kamu kan tahu Rina adikmu. Dia lagi kena musibah, suaminya kasar, keluarga suaminya mengusirnya dari rumah. Dia pulang menangis beberapa hari ini, badannya kurus kering. Ibu melihatnya sedih sekali. Nasib perempuan kalau sudah menikah lalu diusir itu sengsara sekali nak. Saya diam mendengarkan drama menyedihkan yang sedang ia pentaskan. Sebenarnya saya sudah tahu dari beberapa kerabat di kampung. Rina tidak diusir tanpa sebab. Dia diam-diam menggadaikan sertifikat rumah suaminya untuk berjudi online. Setelah ketahuan, suaminya tidak melaporkannya ke polisi saja sudah untung, apalagi mau mengasihaninya. Tapi saya tidak membantahnya, membiarkan Ibu Wati menyelesaikan sandiwaranya. Melihat saya tidak merespons, Ibu Wati merendahkan suaranya, memohon dengan nada perintah. Anissa, sekarang kamu punya aset sebesar itu, orang-orang menawar 15 miliar, jual saja segera. Uang kalau disimpan lama-lama bisa jadi masalah. Setelah kamu jual, segera transfer ke ibu 5 miliar. Ibu sudah melihat sebuah apartemen mewah di kota, keamanannya bagus sekali. Ibu mau membelikannya untuk Rina agar dia punya tempat tinggal dan bisa memulai hidup baru. Sisa 10 miliarnya, kalian suami istri simpan saja untuk usaha. Kakak beradik itu harus saling membantu, apalagi saat susah. Darah lebih kental dari air, nak. Kamu itu menantu tertua, kamu punya tanggung jawab untuk membantu adik iparmu. Kata-kata yang keluar dari mulut ibu mertua saya membuat saya tertegun hingga tak bisa berkata-kata. Ini adalah puncak dari ketidakbermaluan. Aset yang dikumpulkan oleh orang tua saya, dengan susah payah seumur hidup untuk putri mereka sebagai pegangan, yang pernah ia dan putrinya caci maki sebagai sampah tak berharga. Sekarang ketika berubah menjadi emas, dia langsung mengubah sikap, menggunakan statusnya sebagai ibu mertua, untuk memerintahkan saya memotong sepertiga dari jumlah uang yang sangat besar itu, untuk membiayai adik ipar yang seorang penjudi. Dia menganggap uang saya seperti uang di kantongnya sendiri, yang bisa dia ambil kapan saja. Saya menggenggam telepon dengan erat, kuku-kuku saya menancap dalam ketelapak tangan untuk menahan amarah yang siap meledak. Baik, Bu. Nanti saya bicarakan lagi dengan Mas Budi, ini uang miliaran. Bukan seikat sayur yang bisa langsung dijual dan ditransfer begitu saja. Mendengar saya ragu-ragu, Ibu Wati langsung mengubah nada bicaranya. Taringnya kembali terlihat, menunjukkan sifat aslinya yang angkuh. Bicara apa lagi? Di rumah ini Budi itu kepala keluarga, suaranya adalah suara ibu. Dia juga sudah setuju dengan ibu. Kamu sebagai istri harus tahu diri, jangan serakah menyimpan uang sendiri. Ibu ingatkan, jangan coba-coba membangkang. Masalah ini sudah ibu putuskan. Besok kamu siapkan surat-suratnya untuk proses jual beli. Ibu sudah bilang ke orangnya untuk menahan apartemen itu untuk Rina. Jadi kamu urus transfer uangnya secepatnya. Dia menutup telepon begitu saja, tidak memberi saya kesempatan untuk bicara lagi. Saya meletakkan telepon di meja, tertawa terbahak-bahak. Sebuah tawa pahit yang pedih, bercampur dengan rasa jijik yang luar biasa. Keserakahan telah sepenuhnya membutakan akal sehat dan kepribadian mereka. Mereka tidak sadar bahwa tuntutan tak tahu malu ini adalah jerat yang sedang mereka kalungkan sendiri di leher mereka. Berdeham drama yang sesungguhnya masih akan berlanjut, dan saya akan menjadi sutradaranya, membiarkan mereka bersinar paling terang, sebelum tirai ditutup. Pintu rumah terbuka, Budi masuk dengan penampilan yang sangat berbeda. Jauh dari citra murung dan pemarah seperti biasanya. Hari ini wajahnya memerah,
Matanya memancarkan binar kegembiraan yang aneh. Dia tidak melempar tasnya sembarangan, juga tidak mengeluh tentang makan malam. Sebaliknya, dia bersiul-siul di seluruh rumah, berjalan langsung ke dapur, dan mencoba merangkul pinggangku. Rasa jijik langsung menjalari otakku, aku cepat-cepat menghindar, berpura-pura mengambil piring tambahan. Selama makan malam, Budi terus-menerus mengambilkan lauk untukku, wajahnya ceria tak bisa disembunyikan. Anissa, aku sudah dengar kabar dari ibu. Kita dapat rezeki nomplok, 15 miliar rupiah. Seumur hidup banting tulang juga tidak akan pernah dapat uang sebanyak itu. Aku akui, kakek nenekmu memang hebat, memberikan istriku tanah yang menghasilkan uang. Aku menatap tajam ke wajah suamiku, pria yang malam sebelumnya masih mengirim pesan menyebutku istri tua yang kusut, kini merayuku dengan kata-kata manis paling murahan. Aku minum seteguk air, dengan tenang menjawab. Kamu juga sudah tahu, ya? Ya, ditawar 15 miliar, tapi aku belum ada niat menjual. Uang itu warisan dari orang tuaku. Aku mau simpan untuk masa depan Maya nanti. Begitu mendengar kalimat itu, senyum di bibir Budi langsung memudar. Dia membanting mangkuk nasinya ke meja, suara porselen beradu menciptakan bunyi yang memekakkan telinga. Matanya melotot, memperlihatkan sifat serakah dan egois yang selama ini coba ia sembunyikan. Maksudmu apa bicara begitu? Disimpan buat apa? Tanah lagi mahal begini ya harus segera dijual. Kamu tidak dengar ibu cerita soal Rina? Dia lagi susah. Keluarga kita punya uang. Ya harus bantu dia. Ibu bilang kamu sisihkan 5 miliar untuk beli rumah buat Rina. Menurutku itu sangat masuk akal. Kita ini kakak tertua di keluarga, harus punya tanggung jawab sama adik-adik. Aku menatap lurus ke mata Budi, nada suaraku tajam tanpa ampun. Tanggung jawab katamu? Tanah itu ayahku yang berikan, atas namaku sendiri. Waktu ayah memberikannya, ibu dan adikmu datang ke rumah ini menghina, bilang itu sampah, barang buangan. Kamu sendiri juga ikut mengejekku. Sekarang tanah itu berharga, kalian semua datang mau bagi-bagi. Rina berjudi sampai utangnya menumpuk dan diusir dari rumah suaminya. Kenapa aku harus pakai uang hasil jerih payah orang tuaku untuk membayar kebiasaan buruknya? Budi tercekat, wajahnya memucat karena marah. Dia menunjuk lurus ke wajahku, meninggikan suaranya mengancam. Jangan kurang ajar kamu. Sudah menikah ya harus ikut keluarga suami. Kamu istriku, uangmu juga uangku. Undang-undang perkawinan sudah jelas mengatur, harta yang didapat setelah menikah itu harta bersama, jangan coba-coba kamu sembunyikan atau pakai sendiri sepeser pun. Jual tanahnya, kasih ibu 5 miliar untuk Rina, sisa 10 miliarnya kita bagi dua, aku ambil 5 miliar bagianku. Aku melipat tangan di depan dada, tertawa sinis. Mendengus, 5 miliar itu mau kamu apakan? Mau kamu pakai untuk membiayai perempuan lain, membelikan tas mewah untuk si Dewi gendut pacarmu itu? Budi terlonjak, raut wajahnya seketika berubah dari marah menjadi panik luar biasa. Matanya membelalak, mulutnya tergagap tak bisa berkata-kata. Kamu, bicara apa? Dewi siapa? Jangan sembarangan menuduh. Aku mendekatinya, setiap kata yang kuucapkan seolah menusuk langsung ke jantung si pengkhianat. Kamu pikir aku buta, Budi? Kamu pikir aku tidak tahu setiap malam kamu sembunyi di kamar mandi, kirim pesan mesra dengan selingkuhanmu, janji-janji mau belikan mobil dan tas untuknya? Kamu menghinaku sebagai istri tua yang bau dapur. Tapi sekarang kamu menadahkan tangan meminta bagian dari aset istri tua ini untuk membiayai wanita lain. Apa kamu masih punya malu? Mau bagi harta? Coba kamu baca lagi undang-undangnya. Harta warisan pribadi yang diberikan secara khusus selama masa perkawinan akan selamanya menjadi harta pribadiku. Kamu tidak punya hak sedikit pun atas tanah itu. Jangan bermimpi. Wajah Budi yang terbongkar kedoknya itu berubah dari panik menjadi kemarahan membabi buta dari seorang yang terpojok. Dia menggebrak meja dengan keras, membuat mangkuk sayur tumpah berantakan. Hebat kamu, ya. Diam-diam kamu memata-mataiku, aku kasih tahu kamu, perempuan picik, egois, dan tidak beruntung sepertimu, wajar saja kalau aku cari kesenangan di luar. Laki-laki punya banyak wanita itu biasa, tapi soal uang, kamu tidak akan bisa lari. Kalau kamu tidak kasih, aku akan gugat ke pengadilan, akan kubongkar semua aib di rumah ini. Jangan pikir punya uang sedikit kamu bisa seenaknya mengatur hidupku. Aku akan berhenti kerja. Aku akan beli mobil mewah. Aku akan bersenang-senang. Uang di rumah ini harus ada bagianku. Kalau kamu pintar, cepat urus surat-suratnya dan transfer uang ke rekeningku. Ketidakbermaluan Budi telah melampaui batas kesabaran manusia. Dia tidak hanya tidak menyesali perbuatan selingkuhnya yang hina, tetapi juga dengan sombong menantang dan menganggap menguras harta istri adalah hal yang wajar. Aku menatap makhluk yang berdiri di hadapanku, pria yang pernah kucintai dengan segenap masa mudaku,
kini berubah wujud menjadi iblis penghisap darah yang tidak manusiawi. Dinding kesabaran dalam diriku runtuh total, memberi jalan bagi badai amarah yang menggelegar. Suasana di dapur saat itu begitu pekat dan menyesakan hingga aku merasa sulit bernapas. Bau makanan basi bercampur dengan bau kebohongan dan pengkhianatan yang menyengat. Budi berdiri berkacak pinggang, dagunya terangkat menatapku dengan penuh tantangan. Dia pikir dengan sifatku yang lembut dan sabar selama 6 tahun terakhir, cukup dengan gertakannya saja aku akan kembali menjadi kura-kura yang bersembunyi di tempurungnya, dengan patuh menyerahkan seluruh hartaku demi kedamaian palsu. Tapi dia salah. Ketika seorang wanita didorong ke titik terendah, ketika harga diri dan cinta pada keluarga kandungnya diinjak-injak tanpa ampun, dia akan berubah menjadi gunung berapi yang meletus, membakar hangus segalanya. Lihat apa kamu, cepat ambil sertifikatnya ke sini, kita hitung-hitungan, aku tidak main-main denganmu. Budi terus berteriak, melangkah maju hendak mencengkeram bahuku. Tepat saat itu, mataku tanpa sengaja melirik ke sudut ruang tamu tempat Maya baru saja bermain sebelum makan malam. Sebuah tongkat mainan dari plastik keras sebesar pergelangan tangan anak-anak, dicat merah menyala, tergeletak di atas karpet. Itu adalah mainan kostum pendekar wanita yang dibelikan ayahku untuk cucunya saat perayaan hari besar. Dalam sekejap, karena kemarahan yang memuncak, aku kehilangan kendali. Aku menyibakkan meja makan dengan keras. Suara piring pecah berderak nyaring. Budi terkejut, mundur selangkah, matanya menampakkan kebingungan yang luar biasa. Kamu gila, apa yang kamu lakukan? Aku tidak menjawab, melesat seperti anak panah ke sudut ruang tamu, membungkuk dan menyambar tongkat plastik keras itu. Kekuatan dari kemarahan yang terpendam selama berbulan-bulan tiba-tiba terkumpul di lenganku. Aku berbalik, mataku merah menyala menatap lurus ke arah pengkhianat yang gemetar di hadapanku. Bagi harta, katamu. 15 miliar? Uang untuk beli rumah adik ipar penjudi? Uang untuk beli mobil buat selingkuhan? Aku berteriak sambil mengayunkan tongkat plastik itu, menghantam bahu Budi dengan keras. Suara plastik yang mengenai kulit terdengar nyaring. Budi menjerit kesakitan, memegangi bahunya sambil terhuyung-huyung mundur. Dia tidak pernah menyangka istri yang selalu sabar dan lemah ini suatu hari akan bangkit dengan begitu dahsyat. Tapi aku tidak berhenti. Amarah telah membutakan akalku. Aku terus mengayunkan tongkat, memukuli punggung, lengan, dan pahanya bertubi-tubi. Setiap pukulan adalah kepingan kenangan buruk yang pecah. Pukulan ini untuk hari-hari saat kau menghinaku yang hanya berkutat di dapur. Pukulan ini untuk penghinaanmu terhadap hadiah hasil jerih payah orang tuaku. Pukulan ini untuk malam-malam saat kau memeluk wanita lain lalu pulang ke rumah menyakiti istri dan anakmu. Bajingan, tidak tahu berterima kasih. Kalian pikir aku ini mesin pencetak uang untuk keluarga kalian? Kalau punya otak, enyah dari rumah ini sekarang juga, enyah dari hidupku. Aku memukul sambil menangis, air mata membanjiri wajahku yang berkerut karena penderitaan. Budi yang diserang tiba-tiba, kesakitan dan panik, tidak sempat melawan. Dia hanya bisa mengangkat kedua tangannya menutupi kepala, berlari mengelilingi meja makan untuk menghindari pukulanku yang membabi buta. Tongkat mainan plastik itu, meskipun tidak mematikan, cukup keras untuk meninggalkan bekas lebam yang menyakitkan di tubuhnya. Kamu gila, jangan pukul lagi. Kamu mau membunuh suamimu? Tolong. Budi berlari sambil berteriak histeris. Wajah angkuh dan sombongnya tadi lenyap total, digantikan oleh tampang menyedihkan seorang pengecut yang kejahatannya terbongkar. Memukulmu hanya akan mengotori tanganku. Kamu tidak pantas disebut manusia, tidak pantas menjadi ayah dari Maya. Pergi, aku berteriak hingga serak. Melayangkan pukulan terakhir yang mengenai punggung Budi, membuatnya tersandung kaki kursi dan jatuh tersungkur. Tanpa memberiku kesempatan untuk memukul lagi, Budi buru-buru bangkit, bahkan tanpa sempat memakai sandalnya. Dengan kaki telanjang, ia berlari ke pintu depan, membuka pintu dan kabur ke koridor, meninggalkan di belakangnya sebuah ruangan yang berantakan dengan piring pecah dan air mataku yang terseduh-seduh. Pintu terbanting keras. Rumah tiba-tiba menjadi sunyi senyap yang menakutkan. Aku menjatuhkan tongkat plastik, kehabisan tenaga, dan merosot ke lantai yang dingin. Aku menelungkupkan wajah ke lutut dan menangis terseduh-seduh. Tangisan yang memecah keheningan malam, tangisan yang melepaskan semua rasa sakit dan penderitaan selama bertahun-tahun kepasrahan. Terdengar suara gerakan dari kamar tidur. Maya terbangun karena keributan. Ia berjalan keluar dengan langkah kecil, mengucek-ngucek matanya menatap ibunya. Ibu kenapa? Kenapa rumah kotor begini Bu? Ayah di mana? Mendengar panggilan anaknya, aku tersadar. Aku buru-buru menyeka air mata dan memeluknya erat. Ibu tidak apa-apa, sayang. Ayah sedang tugas keluar kota, tidak ada apa-apa. Kok, anak pintar tidur lagi? Ya, besok kita akan memulai hidup yang baru. Hidup yang hanya ada kita berdua. Aku menggendongnya kembali ke tempat tidur, menenangkannya hingga ia tertidur lagi. Malam itu, aku terjaga semalaman.
Aku tahu pukulan malam ini hanyalah babak pembuka dari sebuah pertempuran yang lebih sengit. Budi telah kabur, dia pasti akan menelepon ke kampung mengadu pada Ibu Wati, dan seluruh keluarga serakah itu tidak akan dengan mudah melepaskan mangsa empuk senilai 15 miliar rupiah. Aku mulai mengetik sebuah pesan, mempersiapkan langkah selanjutnya dalam rencanaku untuk menjebak orang-orang serakah itu. Semua sudah terlanjur, tidak ada jalan untuk kembali. Aku akan menunjukkan pada mereka betapa menakutkannya kesabaran seorang wanita yang dikhianati ketika berubah menjadi sebuah rencana pembalasan. Keesokan paginya, saya bangun sangat pagi. Sinar mentari fajar menembus celah jendela, menyinari wajah polos Maya yang sedang tertidur pulas. Semalam adalah malam yang panjang dan melelahkan. Tetapi anehnya, pikiran saya saat ini terasa sangat jernih dan ringan. Rumah yang sepi tanpa kehadiran suami bejat itu tiba-tiba terasa begitu damai, tidak ada lagi suara gerutuan, tidak ada lagi suasana sesak karena kata-kata cemoohan yang pedas. Saya dengan tenang membereskan tumpukan piring pecah semalam, membersihkan noda kuah dan minyak yang berceceran di lantai. Melihat dapur yang bersih dan rapi, saya berjanji pada diri sendiri, mulai sekarang kehidupan saya dan putri saya juga harus sebersih dan secerah ini. Setelah mengantar Maya ke taman kanak-kanak, saya kembali ke rumah dan mulai menata kembali pikiran. Budi telah menghilang sejak semalam. Dia tidak menelepon atau mengirim pesan. Saya tahu betul sifat pengecutnya. Pasti sekarang dia sedang bersembunyi di rumah temannya, atau berada dalam pelukan selingkuhannya yang bernama Dewi, dan tentu saja tidak lupa menelepon ke kampung untuk mengadu, dan memutarbalikkan fakta pada Ibu Wati demi mencari dukungan. Tepat seperti dugaan saya, belum genap pukul 9 pagi, telepon saya berdering. Di layar tertera nama ibu mertua. Saya menuang segelas air hangat, duduk di sofa yang empuk, menarik napas dalam-dalam, baru kemudian mengangkat telepon. Di seberang sana, tidak lagi terdengar nada suara ramah dan manis seperti kemarin, melainkan teriakan-teriakan histeris. Anissa, apa-apaan kamu ini? Hah? Budi baru saja menelepon sambil menangis, bilang kamu memukulinya dan mengusirnya dari rumah. Kamu mentang-mentang punya uang, punya tanah, lalu mau seenaknya menginjak-injak keluarga ini? Perempuan macam apa kamu? Baru punya sedikit uang sudah berani memukul suami. Kamu sudah tidak menganggap keluarga suami ini apa-apa lagi, kan? Saya menjauhkan telepon sedikit dari telinga untuk menghindari teriakan melengking Ibu Wati. Ketika dia selesai meluapkan amarahnya, saya baru menjawab dengan perlahan. Ibu, tenang dulu, dengarkan saya. Saya dan Mas Budi bertengkar karena masalah uang. Dia memaksa saya untuk segera menjual tanah dan membagi dua harta. Bahkan mengancam saya macam-macam. Saya emosi, jadi kami bertengkar hebat. Saya tidak mengusirnya, dia pergi sendiri. Mendengar saya menyinggung soal jual tanah, suara Ibu Wati sedikit mereda. Dia berdeham, berusaha mengembalikan wibawanya sebagai seorang ibu mertua. Suami istri itu kalau ada masalah diselesaikan baik-baik di dalam rumah, jangan main pukul seperti preman pasar. Budi itu memang emosinya suka meledak-ledak. Dia bicara begitu kan karena emosi. Kalian hidup bersama seumur hidup, buat apa bagi-bagi harta? Tapi soal jual tanah, ibu ingatkan lagi, kamu harus cepat putuskan. Pagi tadi ibu baru ke kota lagi melihat apartemen untuk Rina. Orangnya sudah mendesak minta uang muka, kalau tidak nanti dijual ke orang lain. Tanah lagi mahal, semakin cepat dijual semakin baik. Jangan lupa transfer 5 miliar untuk ibu urus adik iparmu, ya. Saya menyesap sedikit air, sudut bibir saya sedikit terangkat. Keserakahan memang racun yang membutakan akal sehat. Saya memutuskan untuk tidak berdebat, melainkan mengikuti kemauannya untuk memulai pelajaran yang telah saya siapkan khusus untuk keluarga mereka. Iya, Bu, saya juga sudah pikirkan baik-baik. Mas Budi ada benarnya juga. Keluarga kita sedang butuh uang. Saya sebagai menantu tertua tidak bisa diam saja. Pagi ini saya sudah membuat janji dengan agen properti. Katanya proses surat-surat dan pencairan dana cepat sekali. Sekitar tanggal 10 bulan ini uangnya sudah masuk ke rekening saya. Ibu tenang saja, saya janji akan transfer penuh 5 miliar untuk ibu urus rumah buat Rina. Mendengar itu, Ibu Wati sangat gembira. Suaranya langsung berubah menjadi ramah dan manis yang dibuat-buat. Nah, ibu tahu menantu ibu ini memang pengertian. Kamu anak yang baik. Orang tuamu mendidikmu dengan benar. Tahu bagaimana cara menyayangi dan membantu keluarga suami. Jadi, kamu janji pasti tanggal 10 ada uangnya, ya? Biar ibu telepon pemilik rumahnya untuk menahan apartemen itu buat Rina. Kasihan dia, sudah gagal sekali berumah tangga. Sekarang kalau punya apartemen mewah, semua kerabat pasti akan segan. Saya terus melanjutkan sandiwara. Iya Bu, kabari saja orangnya. Kalau perlu, ibu pinjam dulu saja uang kerabat di sekitar untuk uang muka. Nanti tanggal 10, uang hasil jual tanah saya cair, saya akan langsung transfer ke ibu untuk bayar utang dan melunasi sisa pembayaran rumah. Kita kan keluarga,
Bu, omongan saya bisa dipegang, ibu tidak perlu khawatir. Bagus sekali. Menantuku memang nomor satu. Biar ibu bicara dulu dengan Rina, lalu kami akan cari pinjaman untuk uang muka. Kamu di sana urus surat-suratnya yang cepat, ya. Sudah dulu ya, ibu tutup teleponnya. Panggilan berakhir. Saya meletakkan telepon di atas sofa, merasakan gelombang rasa jijik. Mereka benar-benar menganggap saya bodoh, mudah dimanipulasi dengan beberapa kata rayuan murahan. Mereka tidak tahu bahwa janji saya hanyalah sebuah perangkap sempurna yang telah ditebar. Saya tidak berniat membalas dendam dengan cara-cara kejam, tetapi saya ingin mereka merasakan sendiri akibat dari keserakahan mereka yang tak terbatas. Mereka ingin mengambil harta orang lain untuk memuaskan kesombongan mereka. Maka, mereka harus belajar menanggung sendiri akibat dari keputusan salah mereka. Hari-hari berikutnya, saya menjalani hidup seperti biasa. Saya mengajar di kelas melukis, merawat Maya, dan diam-diam menyelesaikan berkas gugatan cerai beserta bukti-bukti perselingkuhan Budi, menunggu hari di mana drama ini akan mencapai puncaknya. Waktu berlalu begitu cepat, tak terasa sudah tanggal 10. Hari di mana saya berjanji akan mentransfer 5 miliar rupiah kepada ibu mertua saya. Selama beberapa hari terakhir, Budi masih belum juga pulang. Sesekali dia mengirim pesan mengancam, menuntut saya segera membagi uang, tetapi saya abaikan seolah-olah tidak membacanya. Di kampung, Ibu Wati dan Rina sedang kalang kabut dalam pusaran keserakahan dan ilusi akan masa depan yang kaya raya. Melalui beberapa kerabat dekat, saya mengetahui semua tindakan mereka. Karena terlalu percaya pada janji saya akan mendapat 5 miliar dari hasil penjualan tanah. Dan karena takut apartemen mewah yang sedang diskon itu dibeli orang lain, Ibu Wati dan Rina melakukan tindakan yang sangat nekat. Mereka tidak punya tabungan. Kerabat di kampung juga kebanyakan petani miskin, tidak ada yang punya uang ratusan juta untuk dipinjamkan. Akhirnya, didorong oleh keserakahan, ibu dan anak itu nekat mendatangi rentenir di kota. Mereka menggadaikan sertifikat rumah sederhana yang mereka tinggali, meminjam 500 juta rupiah dengan bunga yang sangat tinggi dan dihitung harian, hanya untuk membayar uang muka apartemen Rina. Mereka sangat yakin bahwa pada tanggal 10, begitu saya mentransfer 5 miliar, mereka akan langsung melunasi utang pokok beserta bunganya kepada rentenir, dan sisanya bisa dengan tenang digunakan untuk membeli lunas apartemen tersebut. Pagi tanggal 10, langit Jakarta gerimis. Saya dengan santai menyeduh secangkir teh kamomil, duduk di tepi jendela memandangi lalu lintas yang sibuk. Tepat pukul 8 pagi, telepon saya berdering. Itu Ibu Wati. Kali ini saya tidak langsung mengangkatnya. Saya biarkan berdering sekali, 2 kali, 3 kali. Saya bisa membayangkan bagaimana Ibu Wati sedang duduk gelisah seperti di atas bara api. Pada panggilan keempat, barulah saya menekan tombol jawab. Anissa. Kenapa Ibu telepon dari tadi tidak diangkat? Suara Ibu Wati melengking, serak karena cemas. Uang hasil jual tanah sudah masuk rekening belum? Nak, hari ini Ibu harus bayar cicilan kedua rumahnya. Kalau telat nanti kena denda, uang mukanya hangus. Cepat ke bank transfer 5 miliar ke rekening Rina sekarang. Saya menyesap teh. Merasakan sedikit pahit di ujung lidah, lalu dengan tenang menjawab, Bu, saya sedang di rumah. Saya tidak ke bank, dan tidak ada uang 5 miliar yang akan saya transfer untuk Ibu. Di seberang sana hening sejenak, lalu suara Ibu Wati bergetar penuh kepanikan dan amarah. Kamu bilang apa? Kamu kan sudah janji sama Ibu tanggal 10 uangnya cair. Kamu mau ingkar janji? Ibu dan Rina sudah pinjam uang rentenir 500 juta untuk bayar uang muka. Setiap hari bunganya terus bertambah, sama dengan gaji orang kerja sebulan. Kalau kamu tidak transfer uang, bagaimana nasib kami? Kamu mau membunuh ibumu? Saya menarik napas dalam-dalam, suara saya menjadi tegas, dingin, dan jelas setiap katanya. Ibu dengar baik-baik, tanah itu adalah hasil jerih payah orang tua saya, itu aset pribadi saya. Saya tidak punya kewajiban untuk menjualnya demi membiayai adik ipar yang penjudi dan pemalas. Ibu dan Rina, karena keserakahan yang tak terbatas, karena ingin merampas hasil kerja keras orang lain, nekat meminjam dari rentenir. Itu keputusan Ibu, Ibu harus tanggung jawab sendiri. Saya tidak pernah berjanji mentransfer uang. Saya hanya sedang memberikan pelajaran pada keluarga Ibu tentang kesadaran diri. Uang tidak datang begitu saja. Dan orang yang hanya mengincar harta orang lain pasti akan menanggung akibatnya. Kamu gila. Kamu perempuan berhati ular. Ibu Wati menjerit di telepon. Apa salah kami sampai kamu tega mendorong kami ke jurang kematian? Mana Budi? Aku akan panggil Budi pulang untuk memberimu pelajaran. Panggil saja dia ke sini, jawabku tenang. Panggil semua orang ke sini. Hari ini saya akan tunjukkan pada Ibu wajah asli putra kesayangan yang selalu Ibu banggakan. Hidup Ibu, hidup Rina, dan hidup suami bejat itu. Kalian sendirilah yang mendorong diri kalian ke jurang, bukan saya.
Selamat tinggal, Bu. Saya langsung mematikan telepon, bahkan mematikannya sepenuhnya. Saya tahu badai terbesar akan segera menerjang rumah ini. Ibu Wati dan Rina, dengan utang rentenir yang menggantung di leher mereka, pasti tidak akan tinggal diam. Mereka akan datang ke Jakarta, membuat keributan untuk memaksaku mengeluarkan uang. Tapi saya sudah siap. Saya masuk ke kamar tidur, membuka laci meja rias, dan mengeluarkan sebuah amplop tebal berisi semua foto dan dokumen perselingkuhan Budi. Hari penghakiman terakhir telah tiba. Saya akan mengakhiri semua kebohongan ini, agar mereka bisa bercermin dan saya bisa secara resmi memulai lembaran baru dalam hidup saya. Tepat seperti dugaan, baru memasuki sore hari, bel pintu rumahku berdering bertubi-tubi, diiringi suara gedoran pintu yang keras seolah ingin merusaknya. Aku sudah menitipkan Maya di rumah tetangga sejak pagi, karena aku tidak ingin anakku menyaksikan kekacauan orang dewasa. Aku merapikan pakaianku, menarik napas dalam-dalam, menjaga wajahku setenang mungkin, lalu berjalan membuka pintu. Begitu pintu sedikit terbuka, Ibu Wati dan Rina langsung menyerbu masuk seperti angin topan. Wajah Ibu Wati memerah padam, rambutnya acak-acakan, matanya menyala dengan urat-urat kemarahan dan kepanikan. Rina mengikuti di belakang, wajahnya pucat pasi, sambil menangis dan memaki-maki. Pada saat yang sama, pintu lift terbuka, Budi juga berlari tergopoh-gopoh. Kemejanya kusut, tampaknya ia baru saja mendapat kabar dari ibunya dan langsung bergegas pulang dari kantor. Perempuan sialan. Kamu mau membunuh keluarga ini, ya? Ibu Wati menerjang, hendak menjambak rambutku, tapi aku dengan sigap mundur selangkah, menghindari serangannya. Jaga sikap ibu. Ini rumah saya, dibeli oleh orang tua saya. Saya tidak akan membiarkan siapapun membuat keributan di sini, kataku dengan suara keras. Mataku yang tajam menyapu tiga wajah yang penuh amarah itu. Budi maju ke depan, berdiri di antara aku dan ibunya. Ia menunjuk wajahku, berteriak, "Kamu sudah bosan hidup ya? Berani-beraninya kamu menipu ibuku, menipu adikku sampai mereka pinjam uang ke rentenir lalu kamu ingkar janji? Kamu tahu tidak utang 500 juta itu sekarang bunganya sudah beranak pinak jadi berapa? Kalau rentenir itu datang menyita rumah, kamu juga tidak akan tenang. Kalau masih punya otak, cepat ambil sertifikatnya. Kita ke bank ajukan pinjaman untuk selamatkan ibuku sekarang." Aku menatap lurus ke wajah pria yang pernah menjadi suamiku. Rasa jijik yang luar biasa muncul. Dia masih saja tidak tahu malu, selalu memaksa orang lain membereskan sampah yang dibuat oleh keluarganya sendiri. Tanpa berkata-kata, aku berjalan cepat ke arah meja tamu, mengambil amplop coklat yang sudah kusiapkan. Aku kembali dan melemparkan amplop itu dengan keras ke atas meja. Foto-foto berwarna-warni berhamburan di atas meja. Lihat baik-baik, lihat siapa yang sebenarnya bajingan, siapa yang menghancurkan keluarga ini. Aku meninggikan suaraku, mengucapkan setiap kata dengan jelas. Mereka bertiga tertegun. Pandangan mereka serempak tertuju pada foto-foto di atas meja. Budi adalah yang pertama bereaksi. Wajahnya seketika pucat pasi. Kakinya gemetar hebat saat melihat foto-foto yang dengan jelas menangkap adegannya sedang memeluk dan merangkul selingkuhannya yang bernama Dewi saat masuk ke hotel. Salinan percakapan di mana ia menghinaku sebagai istri tua dan berjanji membelikan tas mewah serta mobil untuk selingkuhannya juga telah kucetak dengan rapi, terpampang jelas. Ibu Wati tergopoh-gopoh mengambil beberapa lembar foto, tangannya yang kurus gemetar. Matanya melotot, mulutnya ternganga tak bisa berkata-kata. Rina juga terdiam. Sikap agresifnya tadi lenyap, digantikan oleh keterkejutan yang luar biasa. "Masih mau menuntutku, Budi?" Aku melangkah mendekati wajahnya. "Saat kamu menadahkan tangan meminta uang warisanku untuk membeli mobil dan membiayai perempuan lain, aku harus banting tulang mencari uang untuk menafkahi rumah ini. Kamu menipuku, mengkhianatiku. Apa hakmu untuk memaksaku menyelamatkan keluargamu? Tapi kamu juga tidak bisa sekejam itu menipu ibuku sampai berutang." Ia mencoba mencari-cari alasan, suaranya mengecil, tidak berani menatap mataku. Aku tertawa, sebuah tawa yang penuh kepedihan. "Menipu? Apa aku yang memaksa ibumu meminjam ke rentenir? Tidak. Itu karena keserakahan ibumu, keserakahan adikmu, yang membawa mereka ke situasi itu. Kalian menganggap hartaku seperti mangsa empuk yang bisa kalian rebut bersama-sama. Kalian mencemooh tanah pemberian ayahku, tapi ketika harganya naik, kalian ingin merampasnya. Aku tidak mentransfer uang itu karena uang itu bukan hak kalian. Aku melakukan ini agar kalian sadar, agar kalian berhenti menjadi serakah dan belajar hidup dari hasil kerja keras sendiri." Terpojok, kedok moralitas palsunya terbongkar, Budi tiba-tiba mengamuk. Dia menggeram, mengangkat tangannya hendak menamparku. Tapi kali ini aku tidak diam saja. Dengan refleks yang cepat, aku menghindar ke samping, dan mengayunkan tanganku menampar wajahnya dengan keras. Plak! Suara tamparan itu terdengar kering di tengah kesunyian.
Tamparan itu tidak mengandung banyak kekuatan fisik, tetapi di dalamnya terkandung semua kemarahan dan menjadi titik akhir dari kepasrahanku selama 6 tahun. Tamparan ini adalah batas terakhirku untukmu. Mulai saat ini, kita berakhir. Surat gugatan cerai sudah kumasukkan ke pengadilan. Kalian pulang saja ke kampung dan selesaikan sendiri utang piutang yang kalian buat karena keserakahan kalian. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Ketegasanku dan tatapan mataku yang dingin membuat mereka semua mundur. Ibu Wati menjatuhkan foto-foto itu, menutupi wajahnya dan merosot ke sofa, menangis terseduh-seduh. Rina juga mulai menangis. Ketakutan membayangkan akan ditagih utang oleh rentenir. Budi berdiri diam seperti patung, satu tangannya memegangi pipinya yang memerah, matanya menatapku penuh kepanikan dan penyesalan. Tapi semua penyesalan saat ini sudah terlambat. Mimpi indah tentang harta nomplok dari langit telah hancur total, meninggalkan mereka dengan kenyataan pahit yang harus mereka hadapi sendiri. Suasana di ruang tamu saat itu begitu kaku dan sunyi, hingga aku bisa mendengar deru napas ketiga orang yang berdiri di hadapanku. Tamparan tadi seolah menjadi sember air dingin yang menyiram api kesombongan Budi, memadamkan seluruh keangkuhan palsu yang selama ini ia kenakan. Ia memegangi pipinya, matanya nanar menatap foto-foto perselingkuhannya yang berserakan di meja kaca. Foto-foto kandid yang tajam, merekam setiap momen pelukan dan senyum genitnya bersama sang kekasih gelap. Ditambah lagi dengan cetakan pesan-pesan yang merendahkan istri dan anaknya, demi mendapatkan belayan dari wanita lain. Semua kotoran itu kini terpampang di bawah cahaya yang terang dan menyakitkan. Ibu Wati sepertinya tidak sanggup menahan guncangan ini. Kakinya yang kurus tiba-tiba lemas, kehilangan semua tenaga. Ia merosot dari sofa ke lantai. Kedua tangannya mencengkeram dadanya yang kurus, napasnya terengah-engah. Matanya dipenuhi kepanikan yang luar biasa. Bukan karena ia sedih melihat putranya berbuat salah, melainkan karena ia ketakutan saat menyadari satu-satunya sumber keuangan yang ia harapkan, tambang emas senilai 15 miliar rupiah yang ia yakini akan menjadi miliknya, kini telah lenyap. Ia menatapku dengan nanar, lalu beralih menatap putra bejatnya. Anissa, nak, ibu mohon padamu. Ibu bersujud padamu, jangan lakukan ini pada ibu. Ibu Wati tiba-tiba menangis meraung-raung, merangkak di lantai ke arahku, kedua tangannya memegangi ujung celanaku dengan erat. Kalau kamu tidak menolong ibu, rentenir di kampung akan membunuh ibu. Utang 500 juta, setiap hari bunganya bertambah puluhan juta. Rina itu bodoh, ibu juga hilaf karena terlalu sayang anak. Ibu salah karena percaya pada janjimu, sekarang rumah sudah digadaikan. Kamu punya tanah? Juallah. Berikan ibu sedikit saja untuk bayar utang. Kalau kamu tidak kasihan pada ibu, kasihanilah rumah ini, kasihanilah Maya. Budi memang salah, ibu akan paksa dia berlutut minta maaf padamu. Mendengar ibunya menangis, Rina pun tersadar dari ketakutannya. Ia bersimpuh di samping Ibu Wati, air mata membasahi riasannya yang norak. Mbak Ipar, aku tahu aku salah, aku mohon, Mbak, tolonglah kami. Orang-orang itu mengancam kalau kami tidak bayar bunga tepat waktu, mereka akan datang menyiram cat dan mengunci rumah. Aku baru saja keluar dari rumah suamiku, sekarang kalau dikejar rentenir, aku mau tinggal di mana? Maafkan Mas Budi, maafkan kami Mbak. Budi melihat ibu dan adiknya berlutut memohon di kakiku. Sifat pengecut dalam dirinya kembali muncul. Ia membungkukkan badan, kedua tangannya terkatup, suaranya bergetar memohon, Anissa, aku ribuan kali minta maaf padamu. Aku dibodohi oleh Dewi. Aku hilaf makanya mengirim pesan yang tidak-tidak. Aku belum melakukan hal yang keterlaluan padamu. Aku janji mulai sekarang akan memutuskan hubungan dengannya. Aku akan sepenuhnya mengabdi padamu dan anak kita. Tolong cabut gugatan cerai itu. Nanti kita pikirkan cara untuk menolong ibu. Kita sudah menjadi suami istri. Tidak mungkin kamu setega itu melihat keluargaku hancur. Aku berdiri diam, menatap ke bawah pada 3 manusia yang bersujud di kakiku. Dulu, saat aku pertama kali datang sebagai menantu, mereka duduk angkuh dengan tatapan merendahkan, menggunakan kata-kata paling pedas untuk menuntut harta bawaan. Ketika mereka tahu aku mewarisi sepetak tanah kecil, mereka menghina dan menertawakan keluargaku miskin. Kini, keserakahan, keegoisan, dan gaya hidup mereka yang tidak tahu diri telah merenggut sisa kehormatan mereka, mengubah mereka menjadi makhluk yang paling menyedihkan. Tetapi hatiku saat ini sudah tidak ada ruang untuk kelemahan. Pemahamanku tentang sifat manusia membuatku sadar, jika hari ini aku mengalah, besok mereka akan terus menguras dan menginjak-injak aku dan anakku tanpa ampun. Aku mundur 2 langkah, melepaskan tangan Ibu Wati dari celanaku, nada suaraku tetap tenang namun dingin seperti es. Sudah hentikan sandiwara ini, Budi. Kamu bilang kamu dibodohi, semua bukti belanja barang mewah. Semua alasanmu tidak makan di rumah untuk pergi ke hotel dengannya,
Aku tahu semuanya, setiap tanggal dan jamnya. Kamu mengkhianati keluarga bukan karena khilaf, tapi karena sifatmu memang tidak bertanggung jawab dan suka mencari yang baru. Dan ibu serta Rina, tidak ada yang memaksa kalian meminjam dari rentenir. Kalian melakukannya karena ingin merampas harta orang lain demi memuaskan gengsi, ingin tinggal di rumah mewah tanpa harus bekerja keras. Siapa menabur angin, dia akan menuai badai. Harta ini adalah keringat dan air mata orang tuaku. Aku tidak akan mengeluarkan sepeser pun untuk membayar utang keserakahan kalian. Melihat permohonannya tidak berhasil, Ibu Wati mengubah raut wajahnya. Ia bertumpu pada tangannya untuk berdiri, lalu berteriak, "Anak durhaka. Kamu benar-benar mau melihatku mati ya? Aku bilang padamu, kalau kamu tidak keluarkan uang, aku akan tinggal di sini. Kamu usir pun aku tidak akan pergi. Rumah ini atas nama Budi juga, dia punya setengah hak milik. Aku ibunya, aku berhak tinggal di sini." Aku hanya menggelengkan kepala melihat kebutaannya. Aku tidak ingin berdebat lebih jauh. Dengan tenang, aku mengeluarkan ponsel dari saku dan menekan nomor polsek terdekat. Suaraku terdengar jelas di telepon. "Selamat siang Pak, saya di apartemen nomor sekian. Saat ini ada 3 orang yang masuk ke rumah saya, membuat keributan, mengancam, dan menolak pergi ketika diminta. Mohon bantuannya untuk mengirim petugas ke sini." Mendengar aku menelepon polisi, mereka bertiga terkejut. "Budi tergagap, apa-apaan kamu ini? Masalah keluarga kenapa lapor polisi?" Sekitar 15 menit kemudian, terdengar ketukan pintu yang tegas. 2 orang petugas polisi berseragam masuk. Aku dengan cepat menjelaskan situasinya, menunjukkan surat-surat kepemilikan rumah. Meskipun sertifikatnya juga atas nama Budi, aku menunjukkan bukti bahwa aku telah mengajukan gugatan cerai dan meminta pengadilan menyelesaikan sengketa aset. 1, 2, 3, 4, 5 terlebih lagi, tindakan mereka yang datang berteriak-teriak dan mengganggu ketertiban umum adalah pelanggaran hukum. 6, 7, 8, 9, 10. Petugas polisi membuat laporan di tempat, meminta Ibu Wati, Rina, dan Budi untuk segera menghentikan tindakan mereka dan meninggalkan lokasi demi menjaga keamanan. Di hadapan hukum, mereka bertiga tidak berani melawan. Ibu Wati berjalan terhuyung-huyung keluar, mulutnya komat-kamit menggumamkan kutukan. Rina memapah ibunya, wajahnya pucat pasi. Budi menunduk, menenteng tas kerjanya yang usang, berjalan gontai ke koridor, tidak berani menoleh ke belakang. Pintu tertutup, ruangan kembali sunyi seperti sedia kala. Aku bersandar di pintu, menghela napas lega. Sebuah lorong gelap akhirnya telah berakhir. Mulai hari ini, aku akan melukis langit baruku sendiri. Hidup selalu memiliki hukum keadilannya sendiri. Balasan mungkin datang terlambat, tetapi tidak akan pernah absen. Bulan-bulan setelah aku mengajukan gugatan cerai ke pengadilan adalah rangkaian hari di mana keluarga Budi harus merasakan kepahitan yang dalam akibat kesalahan yang mereka perbuat. Aku sama sekali tidak ikut campur untuk membalas dendam, karena aku tahu, cukup dengan membiarkan mereka terbawa arus keserakahan dan kebohongan, mereka akan menenggelamkan hidup mereka sendiri. Proses perceraian berjalan cukup cepat karena bukti-bukti yang kuberikan terlalu lengkap dan tajam. Di persidangan, Budi dan pengacaranya berusaha mencari celah hukum untuk menuntut pembagian rumah dan sebagian dari nilai tanah 15 miliar rupiah. Ia berdalih bahwa selama 6 tahun pernikahan, ia telah menyumbangkan gajinya untuk biaya hidup, turut andil dalam menciptakan harta bersama. Namun, pengacaraku menyajikan bukti-bukti yang tak terbantahkan. Seluruh rekening koran bank membuktikan aliran dana pembelian rumah sepenuhnya berasal dari tabungan orang tuaku. 11, 12, 13, 13, 15 sementara itu, tanah di perbatasan kota adalah aset yang diberikan oleh ayahku secara pribadi kepadaku dalam bentuk hibah, sama sekali tidak terkait dengan kontribusi Budi. 11, 12, 13, 15, 15. Hakim Ketua, setelah memeriksa berkas dengan saksama dan melihat foto-foto serta pesan yang membuktikan pelanggaran Budi terhadap asas monogami, menjatuhkan putusan akhir. Rumah dan tanah tersebut menjadi hak milik pribadiku. Budi tidak mendapatkan bagian aset apapun, dan diwajibkan memberikan tunjangan untuk Maya setiap bulan sesuai ketentuan hukum. 16, 17, 18, 19, 20. Memegang surat putusan pengadilan di tangannya, Budi hancur total. Ia melangkah keluar dari gerbang pengadilan dengan bahu terkulai dan tatapan kosong. Ia telah kehilangan segalanya. Keluarga yang harmonis, istri yang baik, dan yang terpenting baginya, tambang emas yang pernah ia impikan. Namun, tragedinya tidak berhenti di situ. Ketika mengetahui Budi keluar dari pengadilan dengan tangan hampa dan masih harus menanggung beban tunjangan anak, selingkuhannya yang bernama Dewi langsung berubah sikap. Wanita materialistis itu mendekati Budi hanya karena janji-janji kosong tentang mobil mewah dan tas mahal. Kini melihatnya menjadi tidak punya apa-apa,
ia tanpa ragu menendangnya keluar dari kamar kosnya. Kabarnya, hanya beberapa hari kemudian, orang-orang sudah melihatnya menggandeng mesra seorang pria parubaya kaya raya di sebuah bar di kawasan kota tua. Dibuang begitu saja oleh kekasihnya. Menjadi bahan gunjingan rekan kerja di kantor karena moralnya, Budi menjadi frustrasi dan mengajukan pengunduran diri. Ia mengurung diri di sebuah kamar kos sempit, setiap hari berteman dengan minuman keras, hidup dalam kemiskinan, penyesalan, dan perlahan-lahan jatuh ke dalam depresi berat. Sementara itu, di kampung halaman mereka di Jawa Tengah, nasib Ibu Wati dan Rina jauh lebih tragis. Utang 500 juta rupiah dari rentenir bagaikan tumor ganas yang setiap hari membengkak karena bunga yang mencekik. 21, 22, 23, 23, 23, ketika tanggal jatuh tempo sudah lama lewat dan tidak ada uang yang masuk, para preman mulai datang ke rumah mereka membuat onar. Mereka melempari gerbang dengan terasi busuk dan cat merah, siang malam menyetel musik keras dan makian, membuat seluruh kampung tidak tenang. Tetangga yang dulu segan, kini melihat keluarga Ibu Wati berurusan dengan lintah darat. Semuanya menjauh, tidak ada satupun yang berani menolong. Di hadapan ancaman akan dihabisi oleh para preman, Ibu Wati tidak punya pilihan lain selain dengan berat hati menjual cepat rumah sederhana beserta kebun warisan leluhurnya. Rumah yang telah menjadi saksi bisu turun-temurun itu terpaksa beralih tangan dengan harga sangat murah, hanya cukup untuk melunasi utang pokok beserta bunganya. Setelah utang lunas, sisa uangnya tidak seberapa. Tidak punya tempat tinggal lagi, Ibu Wati dan Rina dengan sedih mengemasi barang-barang mereka, pindah dari desa, dan menyewa sebuah kamar kos reyot dengan dinding lembab di sebuah perkampungan kumuh di pinggir kota. Saat hujan badai, kamar kos mereka kebanjiran. Ibu Wati, wanita yang dulu dengan angkuh menuntut menantunya memberikan miliaran untuk membeli apartemen mewah, kini harus meringkuk di atas kasur lapuk, menadahi tetesan air hujan dari atap seng yang bocor dengan baskom. Rina juga terpaksa bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah pabrik di dekat situ, mencari uang receh untuk menyambung hidup dari hari ke hari, mengakhiri semua mimpinya untuk kaya mendadak dari harta orang lain. Kabar-kabar itu sesekali kudengar dari kerabat di kampung yang menelepon. Mendengar cerita-cerita itu, hatiku tenang seperti danau di musim gugur, tidak ada riak kepuasan atau kemenangan. Aku paham bahwa ini bukan pembalasan dendam yang kuciptakan, melainkan bekerjanya hukum sebab akibat. Keserakahan tanpa batas, keegoisan, dan kekejaman hati telah menabur benih-benih beracun. Dan sekarang, mereka harus menuai sendiri buah pahitnya. Peristiwa ini meninggalkan pelajaran mendalam bagiku tentang nilai kejujuran, kebaikan, dan harga diri. Aku memilih untuk menutup masa lalu, melepaskan semua dendam untuk melangkah maju. Karena aku tahu, di hadapanku dan putriku, ada langit cerah yang menanti. Setelah urusan perceraian selesai, hal pertama yang kulakukan adalah menjual rumah di jalan utama itu, tempat yang telah menjadi saksi bisu air mata dan penderitaanku selama 6 tahun. Aku tidak ingin lagi tinggal di ruang yang penuh dengan kenangan sedih. Dengan uang hasil penjualan rumah ditambah sebagian keuntungan dari penjualan tanah pertanian yang mahal di kampung, aku memutuskan untuk membeli sebuah unit apartemen mewah yang luas dan penuh cahaya alami di salah satu kawasan kota mandiri paling modern di Jakarta. Setelah pindah ke rumah baru, aku pulang ke kampung untuk menjemput kedua orang tuaku untuk tinggal bersama. Apartemen yang luas itu kini selalu dipenuhi suara tawa hangat. Ayahku setiap pagi dengan santai menyirami pot-pot anggrek di balkon. Ibuku sibuk di dapur modern memasak hidangan lezat untuk anak dan cucunya. Maya kupindahkan ke sebuah sekolah taman kanak-kanak internasional tepat di bawah gedung apartemen. Ia tampak lebih ceria, aktif, dan pintar. Melihat senyum cerah di bibir orang-orang yang paling kucintai, hatiku seolah disirami oleh mata air yang sejuk. Kedamaian ini tak ternilai harganya. Ini adalah kompensasi atas semua luka yang pernah kualami. Dengan bakat seni dan hasrat pada warna sejak masa kuliah, aku menggunakan sebagian modalku untuk membuka sebuah pusat kegiatan belajar melukis untuk anak-anak, tepat di area komersial gedung apartemen kami. Berkat metode pengajaran yang tulus, penuh inspirasi, dan ruang belajar yang kreatif, kelasku dengan cepat menarik banyak murid. Di sore akhir pekan, melihat anak-anak kecil itu asyik mencampur warna, melukis gambar-gambar polos namun penuh warna, aku merasa jiwaku benar-benar pulih. Aku telah menjadi tuan atas hidupku sendiri, mandiri secara finansial, independen secara mental, dan menemukan makna sejati kehidupan sebagai seorang wanita modern. Suatu sore di musim dingin, saat langit mulai gelap dan semua murid sudah dijemput orang tua mereka, aku tinggal sendirian di studio, sibuk membereskan kuda-kuda lukis dan mencuci ember-ember kecil berisi air bekas cat. Tiba-tiba, pintu kaca studio sedikit terbuka. Hembusan angin dingin masuk membawa aroma musim dingin.
Aku mengangkat kepala dan terpaku. Pria yang berdiri di ambang pintu adalah Budi, tetapi penampilannya tidak lagi necis dan rapi seperti dulu. Pakaiannya kusut, wajahnya tirus dan kuyu, matanya yang cekung memancarkan kelelahan yang luar biasa. Melihatku, bibirnya yang kering bergerak-gerak, lalu ia melangkah cepat ke arahku, tiba-tiba berlutut di lantai kayu, dan menundukkan kepalanya memohon. Anissa, aku salah. Aku benar-benar menyesal. Beri aku satu kesempatan lagi untuk kembali, ya? Selama ini hidup dalam kesendirian dan kemiskinan, aku baru sadar bahwa di dunia ini hanya kamu yang terbaik untukku. Ibu dan adikku sekarang juga sangat menderita, aku tidak punya muka lagi untuk pulang ke kampung. Aku mohon padamu, demi Maya, izinkan aku memulai semuanya dari awal. Aku akan bekerja apa saja, menjadi kuli, menjadi budak, untuk menebus kesalahanku pada kalian berdua. Maafkan aku. Suaranya tercekat dan menyedihkan, menggema di tengah kesunyian ruang lukis. Jika ini adalah aku 6 tahun yang lalu, mungkin aku akan merasa iba. Tapi aku yang sekarang telah melewati terlalu banyak kebohongan untuk mengerti bahwa air matanya saat ini bukanlah cerminan dari hati nurani yang tersadar, melainkan hanya keputusasaan seorang pecundang yang terpojok dan mencoba berpegangan pada pelampung terakhir yang bernama mantan istri kaya. Aku berdiri tegak, di tanganku masih ada ember plastik kecil berisi air keruh bekas cucian kuas, campuran berbagai warna kelabu dari pelajaran hari itu. Aku menatap pria yang berlutut di kakiku, tatapanku sangat tenang, tanpa sedikit pun kebencian atau dendam. Semua rasa sakit dan amarah masa lalu telah terhapus oleh waktu. Berdirilah, Budi, ucapku lembut namun tegas. Kisah kita sudah berakhir sejak kita keluar dari pengadilan. Masa lalu biarlah berlalu, aku tidak lagi menyimpan dendam padamu atau keluargamu. Setiap orang harus menanggung akibat dari pilihan mereka sendiri. Aku sekarang punya kehidupan baru, kehidupan yang sangat damai, dan tidak ada tempat untuk orang-orang yang pernah menginjak-injak kepercayaanku. Pulanglah, hiduplah dengan baik, itu adalah cara terbaik untuk memperbaiki kesalahan. Tetapi Budi tidak mau menyerah, ia mengulurkan tangannya hendak memeluk pergelangan kakiku untuk terus memohon. Sisa kesabaranku akhirnya habis. Untuk mengakhiri drama ini, aku mundur selangkah, dan dengan ringan mengayunkan ember plastik di tanganku. Seluruh air keruh bekas cucian kuas itu kusiramkan ke tubuh Budi, membasahi kemejanya yang lusuh. Air berwarna-warni itu mengalir di wajah dan lehernya, terasa dingin menusuk. Tindakan menyiram air ini bukan karena niat jahat untuk balas dendam, tetapi bagiku ini adalah sebuah ritual untuk membersihkan sisa-sisa terakhir dari pernikahan yang beracun. Ini adalah garis batas yang jelas dan tegas, yang kugambar agar ia mengerti bahwa semua kesempatan telah tertutup selamanya. Budi terkejut, dengan panik mengusap wajahnya. Ia menatapku, dan dari tatapan mataku yang tegas, ia membaca sebuah akhir yang tidak bisa diubah lagi. Aku dengan tenang berjalan ke pintu, memanggil petugas keamanan gedung untuk memintanya meninggalkan area studio. Ia bangkit dengan gontai, menunduk, dan melangkah pergi dengan rasa malu yang luar biasa, meninggalkan jejak air keruh di lantai. Aku mengambil kain pel, dengan hati-hati membersihkan noda air itu. Lantai kayu kembali bersih mengkilap, seolah tidak pernah ada jejak kesedihan yang melintas. Aku melangkah ke balkon studio, menatap langit malam kota, bintang-bintang berkelip seolah tersenyum. Setelah melewati badai, aku telah memahami nilai sejati kehidupan. Pengampunan terbesar bukanlah dengan menerima kembali orang yang telah mengkhianati kita, melainkan dengan melepaskan semua dendam agar jiwa kita bisa terbang bebas. Aku menutup masa lalu, memeluk erat kebahagiaan yang utuh bersama keluargaku, dan melangkah mantap di jalan terang milikku sendiri. Para pemirsa yang budiman, menutup kisah Anissa, tentu di dalam hati kita masing-masing tersisa gema yang sulit diungkapkan tentang suka duka kehidupan. Terkadang, kesabaran dan pengorbanan seorang wanita justru dianggap sebagai kebodohan yang membuat orang lain dengan mudahnya menginjak-injak. Mungkin melalui cerita ini, kita menyadari bahwa keserakahan tanpa dasar adalah racun paling mematikan yang merusak hubungan keluarga yang paling indah sekalipun. Mereka yang hanya menunggu kesempatan untuk menguras harta orang lain, hidup dalam kepura-puraan dan tanpa perasaan, cepat atau lambat pasti akan menuai buah pahit dari perbuatan mereka sendiri. Pelajaran mendalam selanjutnya yang bisa kita renungkan adalah nilai kemandirian dalam hidup. Siapapun, dalam kondisi apapun, perlu menjaga kemandirian finansial dan kekuatan mental agar tidak mudah ditaklukkan oleh kesulitan. Anissa tidak memilih jalan balas dendam yang penuh keributan, ia hanya sekadar mengungkap kebenaran dan membiarkan hukum sebab akibat bekerja dengan sendirinya. Hidup ini pada dasarnya sangat adil. Apa yang dibangun di atas kebohongan pasti akan runtuh. Sedangkan cinta kasih yang tulus dan harga diri akan selalu menjadi fondasi terkuat untuk bangkit. Jangan sampai karena godaan materi yang sesaat, kita kehilangan hati nurani. Sebab,
Harta paling tak ternilai dalam hidup adalah jiwa yang tenteram dan keluarga yang damai. Terima kasih para pemirsa telah meluangkan waktu berharga untuk menyimak kisah hari ini. Semoga Anda semua selalu dilimpahi kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan yang sempurna. Sampai jumpa.